Selamat siang pemirsa, apa kabar Indonesia Siang kembali menyapa Anda bersama dengan saya Celia Alexandra dan Putri Widasari. Ya, Celia dan juga pemirsa, kita sudah sajikan seberagam informasi untuk Anda, diantaranya dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat yang hari ini mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai yang ditetapkan sebagai tersangka pada pagi tadi. Ya, selain itu juga hakim meminta agar Polda Jawa Barat menghentikan penyidikan dan membebaskan Peggy Setiawan. Tapi sebelum itu kita ada informasi apa nih Putri? Kita informasi pertama untuk Anda pemirsa, seorang warga Kabupaten Lampung Tengah, Lampung meninggal dunia setelah terkena peluru nyasar dari pistol milik anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah saat pesta pernikahan. Ya, Polres Lampung Tengah menetapkan anggota DPRD Lampung Tengah tersebut sebagai tersangka. Seorang warga Kabupaten Lampung Tengah, Lampung meninggal dunia setelah terkena peluru nyasar dari pistol milik anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah saat pesta pernikahan. Tragedi tersebut terjadi di Dusun 1 Mataram Ilir, Kecamatan Seputi, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Saat itu anggota DPRD Kabupaten Lampung berinisial MSM secara tidak sengaja menembakkan pistolnya saat pesta pernikahan penyambutan besan. Akibatnya, seorang warga bernama Salam yang sedang duduk di gorong-gorong di dekat lokasi kejadian terkena peluru nyasar di bagian pelipis kanan hingga meninggal dunia. MSM bermaksud membunyikan letusan senjata api ke udara untuk memeriahkan acara. Namun naas, peluru dari pistolnya malah meleset dan mengenai kepala Salam. Anggota DPRD Lampung Tengah tersebut kini telah diamankan oleh polisi, beserta barang bukti berupa 1 unit senjata api beserta amunisinya. Setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 10 jam, MSM anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lampung Tengah atas peristiwa tewas seorang warga yang terkena peluru nyasar saat pesta pernikahan. MSM ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 359 KUHP, pasal 1 dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dengan ancaman hukuman 5 tahun dan 20 tahun. Kami mendalami pasal yang kami kenakan di sini diantaranya kepemilikan senjata api ilegal. Selain menahan tersangka, polisi juga menyita 4 senjata api ilegal milik anggota DPRD tersebut. 4 senjata pabrikan itu disita polisi dari hasil penggeledahan di 3 lokasi yang berbeda, yakni 2 rumah di Kabupaten Lampung Tengah dan 1 rumah di Kota Metro Lampung. Tak hanya senjata, polisi juga menyita amunisi peluru, magasin, tas senjata, alat pembersih senjata api, dan juga dokumen keanggotaan Garuda Shooting Club. Kini, polisi juga memburu pemasok senjata api ilegal tersebut. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujian Syah, Nanang, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, 6 pekerja kantor di Jalan Gedong Panjang, Tambora, Jakarta Barat terjebak di dalam lift. Hampir setengah jam, ke-6 pekerja bertahan di dalam lift sampai petugas pemadam kebakaran sektor Tambora berhasil mengevakuasi korban. Petugas pemadam kebakaran sektor Tambora, Jakarta Barat mendatangi sebuah kantor yang berada di Jalan Gedong Panjang, Tambora, Jakarta Barat setelah adanya beberapa pekerja yang terjebak di dalam lift. Hampir setengah jam, 6 pekerja yang terdiri dari 4 orang wanita dan 2 orang pria harus bertahan karena pintu lift tidak dapat terbuka. Evakuasi pun berlangsung dengan dramatis. Dengan menggunakan alat berupa gunting hidrolik dan juga linggis, petugas membuka paksa pintu lift. Petugas sempat kesulitan karena pintu sulit terbuka. Namun setelah berupaya beberapa menit, akhirnya pintu berhasil terbuka. Ke-6 pekerja itu pun berhasil dievakuasi tanpa ada yang terluka. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Kami mengucapkan terima kasih pada petugas damkar dari sektor Tambora telah membantu mengevakuasi kami dari lift. Terima kasih. Pemirsa, diduga mengalami gangguan jiwa seorang pria mengendarai mobil milik orang tuanya melawan arus lalu lintas. Ya, pelaku juga menabrak pengendara lain di jalur HR Surbantas, Pekanbaru, Riau. Ya ampun.
Sebuah mobil melawan arus serta menabrak kendaraan lain yang melintas di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru Riau. Warga yang kesal melihat ulah pengemudi mobil langsung mengejar dan juga menghentikan kendaraan pelaku. Pengendara lalu diamankan warga, diduga pelaku dalam keadaan gangguan jiwa atau ODGJ. Belakangan diketahui pelaku menggigit tangan orang tuanya yang sedang menyetir mobil, lalu membawa kabur mobil tersebut. Tibanya di dekat Pekanbaru ini, nah di jalan Rimbo Panjang, ya sampai di Rimbo Panjang, kemudian kambuh penyakit anaknya ini. Begitu kambuh penyakit anaknya ini, ya orang tuanya dipukul, kemudian orang tuanya digigit, kemudian orang tuanya dikeluarkan dari mobil. Setelah itu, ya yang si diduga ODGJ ini, ya dibawanya mobilnya, ya mobil Agia, ya mobil Agia sampainya di Jalan HR Subrantas itu lawan Perboden. Nah, ketika Perboden itu ditabraknya lah mobil. Pelaku sudah diamankan di Polsek Bina Widya dan hendak dibawa oleh pihak keluarga ke rumah sakit jiwa. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Faza Ramadan, TV One mengabarkan. Minta tolong aja polisi itu mah. Takut itu mah. Ya pemirsa, pria berinisial MRR atau MRR ini menjadi korban penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh 3 orang di sebuah kafe di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Ya, penyekapan dan penyiksaan terjadi selama 3 bulan hanya karena hutang. Kini korban menerima trauma serius hingga takut bertemu orang lain. Peristiwa tragis dialami oleh pria berinisial MRR yang menjadi korban penyekapan dan penyiksaan selama 3 bulan yang dilakukan oleh 30 orang pelaku. Korban kerap disiksa oleh para pelaku dengan berbagai macam penyiksaan dan kekerasan. Diduga berawal dari utang piutang di mana sebelumnya korban pernah bekerja sama dengan terduga pelaku utama berinisial HRA terkait bisnis jual beli mobil. Pelaku kesal lantaran uang sisa penjualan senilai 100 juta rupiah digunakan oleh korban untuk keperluan pribadi. Pelaku meminta korban untuk datang ke sebuah kafe di wilayah Duren Sawit dengan dalih meminta korban menggadaikan mobil milik pelaku. Setelah sampai, korban langsung disekap dan dianiaya oleh para pelaku dan puluhan orang lainnya. Korban baru bisa bebas dari penyekapan setelah kakak korban menjadi jaminan sebagai pengganti korban. Para pelaku akhirnya membebaskan kakak korban setelah orang tua korban meminta langsung kepada HRR agar kakak korban dilepaskan dan tidak disiksa. Korban baru bisa bebas dari penyekapan setelah kakak korban menjadi jaminan sebagai pengganti korban. Para pelaku akhirnya membebaskan kakak korban setelah orang tua korban meminta langsung kepada HRZ agar kakak korban dilepaskan dan tidak disiksa. Akibat penyiksaan ini, korban mengalami trauma berat. Bahkan saat ini, korban tidak berani bertemu dengan orang lain. Dan kadang-kadang emosinya nongol, ngelihat mobil sedikit, mobil-mobil itu dianggapnya pelaku. Saya dikejar nih di belakang, padahal bukan. Ketakutannya tinggi. Nah dia ketemu, mohon maaf, ketemu dengan teman-teman. Sekarang aja dia nggak mau, ketakutan sekali. Nah dari situlah kita ambil. Saya kemarin konsul ke dokternya juga. Dokternya bilang butuh waktu lama untuk pengobatan jiwanya. Nah ini yang terjadi sekarang. Kasus ini telah dilaporkan oleh pihak keluarga korban ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur pada tanggal 19 Juni 2024. Dan keluarga berharap agar para pelaku segera ditangkap.
Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Terutama di grup mereka, tidak berpakaian, tidak berbusana, itu pun dijadiin ikon bagi mereka. Ya, untuk mengetahui kronologis penyekapan dan penyiksaan korban selama 3 bulan oleh 30 orang pelaku, kita sudah bersama reporter TV One Putri Sofia. Silakan Putri Sofia. Ya Putri dan juga pemirsa, selamat siang. Memang berawal dari transaksi jual beli mobil berujung miris ini terjadi pada pria berusia 23 tahun berinisial MRR di Durensawit, Jakarta Timur. Dari pantauan kami, saat ini kami berada di tempat kejadian perkara, ya ini di mana ini adalah tempat kafe yang diduga menjadi tempat penganiayaan dan juga serangkaian penyiksaan yang dialami oleh MRR. Dari pemantauan kami memang sejak 2 atau 3 jam yang lalu untuk di lokasi sendiri ini memang terpantau tidak ada aktivitas sebagaimana layaknya sebuah kafe ataupun restoran berdiri. Namun tadi kami sempat berbincang bersama dengan warga sekitar bahwa memang dari aktivitas yang berada di kafe di Durensawit, Jakarta Timur ini memang terpantau sejak beberapa hari lalu memang sudah sepi. Namun tadi kami sempat meminta keterangan dari warga yang memang sudah pernah berkunjung langsung ke kafe ini. Memang terpantau, kami tidak bisa memastikan memang di mana tempat penyiksaan dan juga penganiayaan yang dilakukan, tapi memang dari struktur bangunan sendiri, kafe ini berdiri dengan 3 lantai, yang mana pada lantai 2 ini terdapat ruang musola dan juga ruangan tidak terpakai yang kerap digunakan oleh para pemilik ataupun pemilik dari kafe ini bersama dengan teman-temannya untuk beristirahat. Tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa warga, juga diketahui memang salah satu pemilik dari kafe ini juga berinisial H, yang mana memang dari dugaan kami ini juga menjadi salah satu pelaku ataupun terlapor dari pelapor yang diduga mengalami serangkaian penganiayaan. Namun tadi kami juga sempat melihat ada beberapa petugas seperti petugas kepolisian dan juga petugas linmas yang berjaga-jaga di sekitar kafe. Namun tadi kami sempat melihat memang tidak terdapat garis polisi yang dibentangkan semenjak memang pelapor ini telah melaporkan kasusnya atau kejadiannya ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur pada tanggal 19 Juni lalu. Namun dari keterangan kepolisian dan juga keterangan dari kuasa hukum dan juga keluarga dari pelapor ataupun korban ini mengaku bahwa serangkaian penyiksaan ataupun dugaan penganiayaan yang dilakukan di dalam kafe ini sudah terjadi memang sejak 3 atau 4 bulan yang lalu, yang mana ini berawal dari sengketa jual beli mobil, yang mana korban ini mengaku tidak mengembalikan sekian jumlah uang kepada pemilik dari kafe tempat saya melaporkan saat ini. Dari kejadian tersebut akhirnya korban dibawa ke kafe untuk berdalih, pelapor berdalih untuk melakukan penggadaian, namun ternyata korban ini dialami oleh penganiayaan dan juga. Namun kami masih memantau bagaimana kondisi yang ada di kafe ini, bagaimana juga selanjutnya dari kepolisian. Kembali ke studio. Ya, Putri Sofia, terima kasih atas laporan Anda langsung dari TKP. Terima kasih. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya pemirsa. Ini Hakim Tunggal mengabulkan gugatan pra-peradilan atas status tersangka Peggy Setiawan yang ditetapkan oleh Polda Jawa Barat atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Hakim Eman Sulaiman menilai memutuskan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah dan batal demi hukum. Alasannya, tidak ada bukti satupun terungkap dalam sidang pra-peradilan bahwa Polda Jawa Barat pernah memeriksa Peggy Setiawan sebagai calon tersangka. Dengan putusan ini, Hakim memerintahkan Polda Jawa Barat segera membebaskan Peggy Setiawan dari tahanan dan mengembalikan harkat martabatnya sebagai non-tersangka. Dan 9 membebankan mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum, termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskrekrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Ya, lalu apa langkah keluarga setelah hakim memutuskan jika penetapan Peggy sebagai tersangka ini tidak sah dan batal demi hukum? Kami akan hadir ke informasinya. Nanti kita juga akan dialog bersama dengan keluarga Peggy Setiawan dan juga pakar hukum pidana dengan Bapak Jamin Ginting. Usai jeda berikut, kami akan kembali sesaat lagi. Mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskrekrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Putusan sidang pra-peradilan tadi pagi disambut riuh hadirin di pengadilan. Terus Ibunda Peggy yang merasa lega tak kuasa membendung tangisan. Betapa tidak, nasib Peggy, seorang kuli bangunan sontak menjadi pesakitan lantaran dijadikan tersangka pembunuhan kasus Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Saya tidak pernah melakukan itu. Peggy, kenapa Peggy tidak pernah melakukan itu? Saya dipaksa, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Peggy Setiawan pun sempat mengutarakan keberatannya dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Mapolda Jawa Barat 26 Mei lalu. Kenapa ganti Robi? Nama panggilan saya itu. Nama panggilan nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan ukuran itu. Ini difitnah. Dalam sidang putusan tadi pagi, Hakim Eman Sulaiman menyatakan jika penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sah menurut hukum. Terima kasih. Usai menyerahkan berkas kesimpulan di Pengadilan Negeri Bandung, tim kuasa hukum Peggy pun meminta agar status tersangka Peggy untuk digugurkan. Untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Lantas, benarkah Peggy Setiawan akan segera dibebaskan? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, siang ini keluarga Peggy Setiawan dan tim kuasa hukum sedang menuju ke Polda Jawa Barat untuk menjemput kembali Peggy Setiawan. Dan saat ini kita sudah terhubung pemirsa bersama dengan ibu dari Peggy Setiawan, ada Ibu Kartini, dan juga pakar hukum pidana ada Jamin Ginting yang sudah terhubung bersama dengan kami. Saya akan ke Ibu Kartini terlebih dahulu. Bu Kartini, dengan putusan hakim yang membebaskan status tersangka dari Peggy Setiawan ini, apakah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga? Halo Ibu. Bu Kartini, selamat siang. Oke, kita ke Pak Jamin Ginting terlebih dahulu. Pak Jamin Ginting, yang Anda lihat saat ini putusan dari hakim memutuskan untuk menggugurkan status tersangka dari Peggy Setiawan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, jadi begini ya, dari fakta-fakta persidangan kan dari awal memang kelihatan lemah sekali penyidik ya dalam mengungkapkan bukti-bukti. Bayangkan kasus yang pembunuhan seperti ini, penetapan tersangkanya yang dihadirkan dalam persidangan cuma ahli dan keterangan-keterangan BAP
yang tidak dihadirkan di persidangan. Dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwasannya Peggy itu adalah Peggy Setiawan, bukan yang ada kaitan dengan perbuatannya di tahun 2016. Nah, kelemahan-kelemahan ini justru diperhatikan oleh hakim yang tidak melihat baik itu DPO yang sama dengan DPO Peggy Setiawan. Lalu penyitaannya juga tidak didasarkan kepada prosedur yang benar karena tidak adanya pemberitahuan. Apalagi pemeriksaan tersangkanya belum pernah lebih dahulu diperiksa sebagai saksi. Padahal keterangan yang di putusan MK mensyaratkan seseorang sebelum dijadikan tersangka terlebih dahulu sudah pernah diperiksa sebagai saksi. Itu sudah ada putusan MK dan dimasukkan dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Jadi sudah tadi jelas kita dengarkan dari putusan itu para penyidik ini melanggar ketentuan yang dibuat oleh Perkapolri sendiri, sehingga Bapak Eman yang sebagai hakim tunggal menyatakan tidak sah semuanya ya dan dikabulkan. Konsekuensinya apa? Dengan dikabulkannya pra-peradilan ini, maka tersangkanya dinyatakan batal demi hukum, penyitaan dan penangkapannya. Dan yang lebih parahnya lagi, ini adalah error in persona. Artinya apa? Sudah tidak bisa lagi dia dinyatakan sebagai tersangka karena error in persona. Kecuali memang nanti ada bukti lain melalui sprindik baru kalau memang bisa dibuktikan. Tapi tadi sudah kita sama-sama dengarkan, sudah dibebaskan. Harusnya bebas hari ini. Begitu, Pak. Baik, Pak Jamin. Oke, kita akan coba sapa kembali Ibu Kartini yang saat ini sedang menuju Polda Jawa Barat. Ibu Kartini, selamat siang. Selamat siang. Baik, Ibu Kartini, bagaimana perasaannya setelah mendengar putusan dari hakim yang menggugurkan status tersangka dari Peggy Setiawan? Ya, alhamdulillah saya sangat senang dan bahagia karena anak saya bisa terbebas dari fitnah ini. Baik, lalu saat ini Ibu didampingi siapa saja untuk menjemput Peggy? Didampingi sama PH-PH. Sama PH-PH. Apa yang kemudian dipersiapkan dari keluarga atau mungkin sambutannya seperti apa nanti kira-kira di Polda Jawa Barat? Ya, itu saya nggak ngerti. Pak Niko aja yang ngomong. Oke. Artinya Ibu dan juga keluarga saat ini sudah merasa lega atau seperti apa, Bu? Ya, keluarga sudah merasa lega dan bisa kumpul bareng kembali sama Peggy. Baik. Lalu setelah akhirnya Peggy dibebaskan, tapi kan pastinya selama berbulan-bulan ini ya, beberapa waktu lama ini kan Peggy kemudian ditahan, tidak bekerja, informasinya juga Peggy jadi tulang punggung keluarga. Nah, lalu apa yang akan dilakukan dari pihak keluarga? Apakah nanti juga akan menuntut ganti rugi atau seperti apa, Ibu? Ya, itu terserah nanti, terserah PH-nya Peggy. Oke, Ibu saat ini sudah dapat izin untuk menjemput Peggy Setiawan atau seperti apa, Bu? Ya, sudah ya, Pak. Ya. Sudah izin, Bapak sudah ini mendapat izin menjemput, Pak. Kita ini berdasarkan putusan pengadilan, kita sudah bawa putusan pengadilan, untuk jemput Peggy untuk. Halo. Ya, halo. Oke, artinya sudah mendapat izin resmi setelah datang di Polda ini langsung dijemput gitu ya, Pak Niko? Betul, setelah putusan pengadilan kita halo. Ya, dilanjutkan, Pak, silakan. Halo, Mbak. Ya, dilanjutkan, Pak, silakan. Ya, kami sudah ambil putusan. Ya, kami sudah mengambil putusan pengadilan dan kami langsung menuju ke Polda. Berdasarkan putusan pengadilan inilah kami akan tunjukkan ke Polda untuk segera Polda Jawa Barat untuk segera kami bawa pulang Peggy. Baik. Apa langkah selanjutnya, Pak, yang akan ditempuh dari pihak keluarga dan juga tim kuasa hukum terkait ganti rugi mungkin, kompensasi dan lain sebagainya? Itu kami belum sampai ke situ, tetapi setelah nanti
Peggy setelah kami jemput dan bawa pulang ke rumah. Setelah itu baru kami bicarakan semuanya itu. Oke. Ini artinya masih belum ada ini ya Putri ya, masih ada belum ada langkah lanjutan yang akan dilakukan. Baik, saat ini sudah sampai di mana Pak kalau kami boleh tahu? Pak Niko? Kami sudah mungkin kurang lebih lebih kurang 10-15 menit lagi udah nyampe Polda. Oke. Baik, kita akan nantikan ya Pak, nanti detik-detik pertemuan keluarga dengan Peggy Setiawan setelah kemudian Peggy digugurkan status tersangkanya. Kita juga masih akan lanjutkan nanti perbincangan kita dengan pakar hukum pidana, Pak Jamin Ginting, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali sesaat lagi. Polda Jabar akan menyampaikan terkait tanggapan kami terhadap hasil sidang putusan pra-peradilan untuk tersangka PS ya, yang saat ini sudah kita sama-sama dengarkan, telah dibacakan hasil putusan sidang pra-peradilan tersangka PS. Untuk itu kami dari Polda Jabar tentunya menanggapi sebagai berikut. Ya, yang pertama, tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar, penyidik, akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Itu yang dapat saya sampaikan, hanya dua hal terkait tanggapan kami terkait hasil sidang putusan tersangka PS. Hasil pengamatan kami, makanya kami tadi hadir, mendengar, mencermati apa pertimbangan hakim sampai dengan putusan diberikan. Kami menghormati putusan pra-peradilan ini dan tentunya Polri akan mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, pasca diputuskan bebas ataupun gugur status tersangka terhadap Peggy Setiawan, saat ini pihak keluarga sedang diperjalanan menuju Polda Jawa Barat untuk menjemput Peggy Setiawan. Lalu bagaimana kondisi ataupun situasi di Polda Jawa Barat saat ini? Sudah ada rekan kami, Shena Damayana di sana. Shena, silahkan. Ya Putri dan Celia, memang seperti inilah situasi terkini dari Ditreskrimum Polda Jabar tempat saya mengabarkan. Memang di sini sudah ada rekan-rekan pers yang menunggu kedatangan dari pihak keluarga maupun juga dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Memang di sini pun sudah ada beberapa pengacara yang juga sepertinya akan beberapa menit lagi keluarga dari Peggy Setiawan atau kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini sampai di Polda Jawa Barat. Dan tadi pun memang Kabid Humas dari Polda Jawa Barat yaitu Abraham Abbas telah melakukan konferensi pers yang menyatakan poin-poin penting, yaitu ada 2 poin penting yang kami tangkap pemirsa, yaitu Polda Jabar ini akan mematuhi segala putusan dari Hakim Tunggal terhadap tersangka Peggy Setiawan. Selanjutnya juga ada Polda Jabar ini akan menjalankan segala putusan dari hakim pada persidangan dan juga akan melaksanakan segala hal yang dituntut dari pra-peradilan yang barusan ini sudah selesai. Dan tadi pun ada Benny Mamoto selaku ketua dari Kompolnas yang mengatakan pemirsa bahwa beberapa kali kemarin Kompolnas juga turun langsung ke persidangan untuk bisa melihat ke lapangan bagaimana kinerja dari kepolisian maupun dari pengadilan yang sedang dilaksanakan kemarin. Ia juga menuturkan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapankah Peggy Setiawan ini bisa keluar dari status tersangka atau dari Polda Jabar ini. Meskipun demikian, memang kami sampai saat ini masih menunggu kedatangan dari pihak keluarga dan juga pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Demikian. Baik, terima kasih. Shena Damayana mengabarkan langsung dari Polda Jawa Barat.
Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog kita tadi bersama dengan pakar hukum pidana Anda Pak Jamin Ginting. Pak Jamin, kalau Anda lihat saat ini memang status tersangka dari Peggy Setiawan ini sudah digugurkan dalam putusan hari ini. Langkah ke depannya sebenarnya dari kasus ini akan seperti apa, Pak? Ya, kalau penetapan tersangkanya sudah dinyatakan tidak sah, secara otomatis harusnya dia dibebaskan dari segala upaya paksa yang pernah dilimpahkan kepada dia. Apakah terkait dengan penahanannya, apa terkait dengan barang sitanya harus dikembalikan, dan semua haknya sudah direhabilitasikan tadi dalam putusan tersebut. Sehingga dia kembali keadaan semula, bukan pelaku seperti orang biasa saja. Nah, selanjutnya penyidik kepolisian Polda Jawa Barat harus mencari yang namanya Peggy Peron itu siapa, begitu. Itulah yang harus diidentifikasi sesuai dengan daftar pencarian orang yang pernah dikeluarkan. Nah, ini pun harus lebih hati-hati, jangan sembarangan pula. Jangan terulang lagi kedua kalinya kasus seperti ini. Jadi, Peggy Peron yang diucapkan dalam putusan Mahkamah Agung itu harus benar-benar diperiksa. Semua yang namanya Peggy Peron dipanggil, diperiksa satu persatu sebagai saksi terlebih dahulu, lalu dihadirkanlah nanti para saksi yang lain, dilihat pakai kaca, Pak Jamin, gitu ya. Nah, dilihat siap, periksa lebih lanjut lagi dengan para saksi-saksi yang lain dalam bukti begitu. Ya. Baik, Pak Jamin, kita tunda dulu dialog kita. Pak Jamin, saat ini sudah tiba pihak keluarga Peggy Setiawan di Polda Jawa Barat untuk menjenguk ataupun menjemput, maksud kami menjemput Peggy Setiawan yang hari ini sudah digugurkan status tersangkanya. Kita dengarkan bersama, pemirsa. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan para wartawan dan seluruh masyarakat Indonesia. Sebelumnya kuasa hukum sudah berkoordinasi dengan pihak polisi, Bang, untuk nantinya mau menjemput Peggy ini, Bang? Oh iya, sudah kita, intinya bahwa Oke, Putri, sepertinya ini ada gangguan komunikasi kita bersama dengan. Oke, dilanjutkan. Ya, kalau kita lihat saat ini, Putri dan juga pemirsa, ini memang keluarga dari Peggy Setiawan bersama dengan tim kuasa hukum ini sudah sampai di Polda Jawa Barat untuk kemudian menjemput Peggy Setiawan kembali usai status tersangkanya ini digugurkan oleh hakim tadi. Baik, didampingi oleh kuasa hukum, Ibunda beserta dengan keluarga Peggy Setiawan ini sudah memasuki lobi dari Polda Jawa Barat. Tampaknya juga sudah bersiap untuk memberikan pernyataan di depan awak media, namun sepertinya kita mengalami gangguan sinyal, Celia. Mungkin kita boleh sapa kembali Pak Jamin. Pak Jamin Ginting masih terhubung dengan kami? Masih, ya masih. Baik, Pak Jamin, tadi kan disampaikan ini penetapan tersangkanya dibatalkan, batal demi hukum begitu, tidak sah. Lalu juga meminta untuk termohon atau Polda Jawa Barat menghentikan proses penyidikan. Artinya menghentikan proses penyidikan, artinya rilis yang selama ini sudah disampaikan itu gugur semua. Artinya 2 DPO fiktif yang sudah dihapus, kemudian akan dilakukan penyidikan ulang kalau memang kasus ini mau diangkat kembali, atau seperti apa? Ya, tentu terkait dengan 2 DPO yang dihilangkan itu harus diungkap lagi. Dan ada 3 ya yang disebutkan DPO. 3-tiganya harus pernah diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu. Baru nanti ditetapkan sebagai tersangka. Jadi jangan buru-buru dulu ditetapkan sebagai tersangka. Periksa dulu berdasarkan alat bukti dan harus kembali lagi ya ke tahun 2016. Alat bukti apa yang bisa dibuka? Contoh, di situ ada CCTV, di situ ada handphone para pelaku, kurang lebih ada 6 handphone, informasi begitu ya katanya. Lalu terkait dengan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, bisa nggak itu diambil lalu disidik? Kira-kira dari semua alat bukti itu siapa yang paling mendekati pelaku DPO ini? Nah, harus diperiksa semua begitu, baru nanti dengan bukti yang sangat akurat, baru boleh ditetapkan tersangka. Jadi nggak cukup dengan hanya putusan pengadilan Mahkamah Agung terhadap 8 orang itu, nggak bisa. Hanya cuma itu saja. Jadi memang agak sedikit lebih berat ya. Orang yang ingin dicari ini adalah Peggy Peron, yang mana Peggy alias Peron yang disebutkan oleh Sudirman dalam putusannya. Nah, sesuai dengan DPO.
Nah, DPO itu kan ada daftarnya ya. DPO ada nama, alamat, jenis kelamin, orang tuanya, dan ada sidik jari di DPO itu yang kira-kira seperti itulah. Sidik jarinya itulah yang harusnya dicermati dan dicari siapa yang identik dengan DPO yang didaftarkan atau yang dibuat oleh penyidik ini. Tapi sekali lagi dengan penuh kehati-hatian dan bukti yang cukup, Mbak Putri. Oke, ini artinya 2 DPO yang memang sudah dihilangkan, kemudian juga nama Peggy Setiawan, Peggy alias Peron ini maksud kami, ini harus dicari terlebih dahulu begitu ya oleh Polda Jawa Barat untuk kemudian membuka terang kasus ini, begitu menurut Anda? Kalau orang sudah dijadikan DPO, tentu dia sudah dijadikan tersangka terlebih dahulu. Kalau sudah dijadikan tersangka terlebih dahulu, maka harus sudah pernah diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu. Jadi dari 3 DPO ini harusnya diperiksa dahulu sebagai saksi. Jadi jangan jadi belum pernah diperiksa sebagai saksi atau DPO begitu. Jadi sebenarnya DPO yang diciptakan ini harus dikaji ulang lagi. Karena setiap DPO yang sudah ada itu belum pernah diperiksa sebagai saksi. Jadi saran saya sebaiknya diperiksa dulu semua seorang sebagai saksi ya, bukan sebagai tersangka. DPO-nya dianulir dulu, gitu. Itu lebih tepat lagi ya. Dianulir dulu DPO-nya dengan berita acara pemeriksaan atau dengan gelar perkara. Setelah dianulir DPO-nya karena belum ada cukup bukti, lalu dikeluarkanlah sprindik baru ataupun penyelidikan baru atau penyelidikan lanjutan. Nah, itulah nanti dicari barang bukti dan alat buktinya. Dari situlah nanti baru ditetapkan siapa kira-kira pelaku DPO itu ada. Kalau sama sekali dari 3 itu memang nggak ada satupun yang mendekati ya, terpaksa harus dihentikan, memang nggak ada. Tapi kalau ada orangnya, buktinya sudah cukup, ada laporan masyarakat yang disebut Peggy Peron itu adalah ada orangnya, maka diperiksa terlebih dahulu dia sebagai saksi, baru nanti berdasarkan bukti yang ada yang saya sebutkan tadi, ditetapkan menjadi tersangka. Prosedurnya itu ya begitu ya Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Jamin Ginting telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, sehat selalu Bapak. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Beberapa hari terakhir, Jakarta dan sejumlah wilayah Indonesia diguyur hujan. Padahal saat ini sudah memasuki musim kemarau. BMKG mengingatkan agar masyarakat tetap waspada pada perubahan cuaca yang cepat. Disebutkan bahwa Jakarta dan beberapa wilayah di Indonesia akan tetap diguyur hujan dalam beberapa hari ke depan. Potensi di Jakarta ada dalam intensitas sedang hingga lebat dengan kilat dan petir serta angin kencang. Menurut BMKG, ada beberapa alasan yang memicu peningkatan curah hujan di Indonesia. Salah satunya terkait gelombang atmosfer Madden-Ulian Oscillation atau MJO yang berada pada fase 3 di Samudra Hindia dan membuat pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Alasan lainnya adalah fenomena bredeng yang kembali melanda sejumlah wilayah Indonesia dengan ditandai penurunan suhu udara drastis di malam hingga pagi hari. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, fenomena apa yang sedang terjadi dengan cuaca hujan akhir-akhir ini sudah terhubung bersama dengan kami, ada Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Guswanto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ceria dan Pak Guswanto. Putri ya? Iya, betul. Pak Guswanto, ini fenomena apa yang saat ini terjadi, Pak? Karena kalau kita ketahui ini adalah puncak dari musim kemarau, begitu, Pak? Boleh dijelaskan? Betul, jadi begini sebelumnya ya Celia dan Putri, bahwa sebenarnya kan secara musim saat ini memang musim kemarau dan ya di wilayah kita itu puncaknya nanti di bulan Juli sampai Agustus. Kita melihat bahwa sebenarnya puncak musim hujan itu dihitung dari rata-rata jumlah hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Apabila dia
lebih dari 150 atau 3 dasarian berturut-turut itu disebut musim hujan. Kalau kurang dari 50 itu bisa namakan musim kemarau. Sedangkan pembentuk hujan sendiri di wilayah kita itu ada angin monsun, ada gelombang ataupun dinamika atmosfer, ada juga topografi yang nanti berpengaruh lokal dan lain sebagainya. Jadi, yang saat ini biasanya kita lihat itu adalah pengaruh angin muson ya yang membawa uap air. Saat ini adalah muson timur yang kelihatannya bahwa musim kemarau itu di Jawa itu selalu 6 bulan kemarau, 6 bulan penghujan. Namun di tengah-tengah itu ada dinamika atmosfer yang tadi disebutkan adalah Madden-Julian Oscillation. Nah, Madden-Julian Oscillation ini memiliki atau satu fenomena di mana pergerakan awan hujan dari Samudra Hindia yang masuk ke wilayah barat Indonesia yang nantinya menuju ke timur. Dan ini sangat berdampak sekali meningkatkan curah hujan di wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa bagian barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dalam 3 hari terakhir ini. Kalau kita lihat kan sejak tanggal 3, tanggal 4 ya, itu kita lihat seperti itu. Oke, Putri. baik. Ada pergerakan awan hujan ya Pak Guswanto. Lalu sampai kapan nih perakiraan cuacanya akan terus hujan mungkin untuk wilayah-wilayah yang Anda sebutkan tadi? Baik. Madden-Julian Oscillation ini kalau kita lihat akan berdampak di wilayah Indonesia itu kira-kira sampai tanggal 11 Juli nantilah. Kita lihat perkembangan selanjutnya. Kami identifikasi saat ini pun juga sudah mulai menurun kan aktivitasnya dibandingkan 3 hari yang lalu. Jadi kita masih memprediksi untuk wilayah yang terdampak adanya Madden-Julian Oscillation khususnya di Jawa bagian barat ya itu berkisar tanggal 11 nanti. Sedangkan ada wilayah-wilayah yang dengan tipe hujan ekuatorial ataupun pola lokal yang terdapat di Maluku Utara maupun Maluku itu tetap akan berlangsung di sana musim hujan. Atau di Sumatera sebelah barat Bugis Barisan itu juga mengalami musim hujan karena dia memang dari pola tipenya itu pola hujannya terjadi memang hujan sepanjang tahun. Kira-kira itu. Oke, Pak Guswanto, apakah fenomena ini terjadi merata di seluruh Indonesia begitu atau ada daerah-daerah lainnya yang tidak terdampak, Pak? Tidak, jadi yang terdampak oleh gelombang Madden-Julian Oscillation ini atau gelombang Rossby ataupun Kelvin itu yang paling terasa dampaknya itu adalah di tadi yang saya sebutkan, misalkan di Sumatera bagian selatan, Jawa bagian barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dalam 3 hari terakhir kemarin ya. Maluku ini juga sebenarnya bukan terkena monsun, tapi tidak terkena NGO, tapi dia lebih sifat lokalnya. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya hujan di suatu wilayah itu. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Guswanto telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Pak Guswanto. Pemirsa, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ini korban meninggal dunia peristiwa longsor tambang emas di Matomboto, Kecamatan Suwawa, Timur Kabupaten Gorontalo terus bertambah. Ya, update terakhir 13 korban berhasil dievakuasi, sementara 8 orang dinyatakan meninggal dunia. Proses evakuasi korban longsor di tambang Motomboto, Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Gorontalo masih terus dilakukan. Hingga Senin pagi, sebanyak 13 orang korban berhasil dievakuasi oleh masyarakat dan juga tim SAR gabungan. 8 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 5 orang lainnya selamat dengan kondisi luka ringan dan juga berat. Korban meninggal dunia sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Gorontalo. Kondisi korban yang selamat ada yang patah tulang, ada yang luka-luka di bagian wajah dan tulang belakang dan lain-lain. Sementara itu, tim SAR gabungan mendata masih ada 17 orang dinyatakan hilang. Evakuasi para korban terkendala medan ekstrim mengingat jembatan akses menuju lokasi terputus akibat banjir. Dari Gorontalo, Kadek Sugiarta, TV One mengabarkan.
Pemirsa, gempa bumi berkekuatan 4,6 magnitudo terjadi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Minggu sore. Sejumlah rumah dan fasilitas publik mengalami kerusakan. Ya, seperti pada Masjid Pendopo Kabupaten Batang yang mengalami rusak pada bagian tembok hingga pecahnya kaca. Selain masjid, ada sekolah dan rumah sakit. Fasilitas publik yang rusak akibat diguncang gempa. Gempa bumi yang berada pada 6 km barat daya dengan kedalaman 10 km itu juga merusak puluhan rumah warga, dari rusak ringan hingga rusak berat. Menurut BPDB Kabupaten Batang, akibat gempa bumi ini, 9 warga mengalami luka-luka dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa gempa bumi ini. Namun dampak dari gempa bumi ini telah menyebabkan puluhan rumah di 3 kecamatan mengalami kerusakan. Pemirsa, pasangan pengantin di Desa Jagapura Kulon, Cirebon, Jawa Barat terpaksa menggelar resepsi pernikahan di tengah banjir. Ya, pernikahan terpaksa digelar karena kedua belah pihak mempelai telah menyebar undangan. Pasangan pengantin bernama Sanjaya dan Dewi terpaksa menggelar resepsi pernikahan mereka di tengah banjir pada Minggu siang. Pernikahan digelar di Desa Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Meski di tengah bencana banjir, namun antusias tamu undangan untuk tetap datang ke resepsi pernikahan tidak surut. Prosesi acara pernikahan pun berjalan lancar. Tadi ya paksa semua ini nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Tapi pastinya berkesan Kang ini. Berkesan. Walaupun agak males juga. Diketahui, banjir melanda 3 kecamatan di Kabupaten Cirebon, yaitu Kecamatan Gegesik, Arjawinangun, dan Panguragan. Banjir akibat luapan sungai serta intensitas hujan yang cukup deras. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Setiawan, TV One, mengabarkan. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kasus hukum Aldelia, bocah SD yang terbakar akibat usil temannya di daerah Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat masih berlanjut. Ya, Polres Pariaman telah menetapkan ada 2 tersangka dari kasus tersebut, yakni guru olahraga dan wali kelas korban. Kasus hukum Aldelia, bocah SD yang terbakar akibat diusili temannya di daerah Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, berlanjut. Dalam jumpa pers dengan awak media, Kapolres Pariaman AKBP Andrea Naldo Ademi mengatakan polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus tersebut, yakni guru olahraga dan wali kelas. Mereka dianggap lalai sehingga Aldelia yang duduk di kelas 4 SD itu terbakar saat gotong royong membersihkan sampah di sekolah. Sementara terlapor teman korban yang berinisial R yang menyiramkan minyak ke korban dikembalikan ke orang tuanya karena terlapor masih berstatus anak di bawah umur 12 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan dan sampai di tingkat sidik saat ini telah bermuara pada penetapan tersangka, di mana ditetapkan 2 orang tersangka, yaitu oknum 2 orang guru. Yang satu yaitu PHL, guru olahraga. Yang kedua yaitu wali kelas dari si korban sendiri. Kedua tersangka dikenakan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun maksimal 5 tahun penjara. Dari Kota Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan.
Informasi lainnya pemirsa, ini seorang viral di media sosial, seorang polisi memergoki komplotan pembobolan rumah milik anaknya di Jalan Kebantenan 5, Cilincing, Jakarta Utara. Tak gentar ditodong senpi oleh pelaku. Ya, namun sayang pelaku dapat meloloskan diri dari kejaran polisi. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan komplotan pembobol rumah sedang beraksi di Jalan Kebantenan 5, Koja, Jakarta Utara. Para pelaku yang berjumlah 4 orang mengendarai 2 motor berusaha merusak gembok gerbang rumah korban. Tak lama kemudian, seorang warga yang mengetahui kejadian ini berusaha mengejarnya. Terlihat dari rekaman CCTV, warga tersebut tak gentar walau sudah ditodongkan senpi ke arahnya. Video ini pun viral di media sosial. Seorang warga yang memergoki komplotan pelaku merupakan polisi dari Pol Airut. Ia berada di tempat kejadian saat akan berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Dan rumah yang akan dibobol merupakan tempat tinggal anak polisi tersebut. Namun sayangnya, para pelaku dapat meloloskan diri dari kejaran. Kejadiannya itu menjelang sholat subuh. Itu terjadi percobaan pencurian di wilayah kami, di warga kami. Tapi alhamdulillah warga kami sigap, langsung mengambil tindakan sehingga terjadi pencurian itu nggak terjadi. Kedepannya kita mengambil tindakan, yaitu kita akan menutup gerbang dalam waktu-waktu tertentu. Ketua RT berharap agar polisi cepat menangkap para pelaku agar warga sekitar tidak resah dan akan memberlakukan jam malam dengan menutup gerbang masuk wilayahnya untuk membatasi orang luar masuk ke permukiman warga. Dari Jakarta, Dava Akbar, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polres Tanah Karo menggelar rilis terkait tewasnya Sempurna Pasaribu bersama anggota keluarganya pada 27 Juni lalu. Ya, polisi mengamankan 3 orang pelaku pembakaran rumah korban. Pihak kepolisian sudah menyiapkan beberapa alat bukti seperti sisa material dari rumah yang terbakar berupa seng dan Polres Tanah Karo menggelar rilis terkait tewasnya Sempurna Pasaribu. Pihak kepolisian sudah menyiapkan beberapa alat bukti seperti sisa material dari rumah yang terbakar berupa seng, kayu arang, tabung gas LPG, sepeda motor korban, sepeda motor pelaku, dan 1 unit mobil minibus. Polisi telah mengamankan 3 orang pelaku pembakaran rumah korban, namun sampai saat ini belum diketahui secara pasti motif dari pelaku pembakaran ini. Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi tentang tersangka peristiwa kebakaran rumah, sudah ada rekan kami Bayu Primanat Putra di lokasi. Silakan Bayu. Baik pemirsa Putri dan Celia, baru saja pihak kepolisian dari Polda Sumatera Utara menggelar press release atau ungkapan kasus pembakaran yang terjadi yang menyebabkan tewasnya Sempurna Pasaribu dan keluarganya. Dari hasil keterangan pihak kepolisian, kepolisian mengamankan 2 orang pelaku yang berinisial R dan Y. Yang keduanya ini merupakan eksekutor dari pelaku pembakaran rumah Sempurna Pasaribu. Begitu juga penetapan kedua pelaku ini berdasarkan keterangan pihak kepolisian bahwasanya petugas menemukan sisa 2 botol bekas minuman yang berisikan bahan bakar berupa pertalite dan solar yang digunakan para pelaku untuk membakar rumah korban. Begitu juga petugas kepolisian menemukan ada CCTV dan melihat kedua pelaku tadi itu berboncengan dan berputar ke rumah korban untuk survei. Dan ketika lengang, pelaku dan eksekutor ini menyiramkan bensin ke 2 titik di rumah korban, yaitu di bagian depan dan di bagian kamar dekat korban tidur.
Begitu Putri dan Celia. Baik, Bayu, lalu apa motif dari kedua pelaku ini? Baik Putri dan Celia, sampai saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait motif dari kedua pelaku atau eksekutor ini. Namun pihak kepolisian menjelaskan bahwasanya sampai saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan, penyelidikan mendalam terkait motifnya, dan kemungkinan tidak tertutup kemungkinan bakal adanya pelaku-pelaku lainnya. Begitu Celia dan Putri. Oke, Bayu Pramana Putra mengabarkan langsung dari Karo, Sumatera Utara. Terima kasih. Kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Dipersembahkan oleh Brimo. Ya pemirsa, menikmati liburan bersama dengan keluarga dengan konsep agrowisata sekaligus wisata air tentu sangat menarik ya. Ini seperti yang ditawarkan di lokasi wisata kebun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berikut. Di musim liburan, wisata kebun yang terletak di Kabupaten Goa ini hampir setiap hari dipadati warga. Tidak hanya warga dari Kabupaten Goa saja, namun warga dari daerah lain juga ikut berwisata di tempat ini. Pengunjung bisa menikmati wahana pemandian dan permainan air. Selain itu, di tempat ini kita juga bisa menikmati liburan bernuansa agrowisata. Kita bisa menjumpai sejumlah pohon buah di tempat ini, dan untuk menikmatinya setiap pengunjung dikenakan tarif Rp15.000 per orang di hari biasa dan Rp25.000 di hari libur. Ya pemirsa, seperti apa keseruan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan? Sudah ada rekan kami Syamsul Ma'arif di sana. Syamsul, silakan bagaimana serunya berlibur di kebun Goa? Baik, tentunya saat-saat libur adalah saat yang paling dinanti-nantikan. Nah, jika Anda berada di Kabupaten Goa ataupun sekitarnya, di Goa Selatan ataupun sekitarnya, Anda bisa berkunjung di lokasi kami ngabarkan saat ini, yakni di wisata kebun, hanya berkendara sekitar 40 hingga 40 menit dari Kota Makassar menuju ke Jalan Poros Malino. Anda bisa tiba di tempat ini dan dengan membayar Rp15.000 untuk hari-hari biasa dan Rp25.000 pada hari-hari weekend atau libur Sabtu Minggu. Anda bisa masuk ke tempat ini menikmati wahana-wahana pemandian yang sudah tersedia di tempat ini. Ada 5 kolam di sini yang tentunya sangat menarik karena seperti yang di belakang saya ini ramai sekali, baik anak-anak maupun orang dewasa yang menikmati bermain air seharian. Hanya dengan Rp15.000 seharian bisa bermain air. Dan sesuai dengan namanya, wisata kebun, tentunya tempat ini tidak hanya menawarkan wahana pemandian saja, waterboom seperti itu, namun juga ada sejumlah pohon-pohon buah yang ada di sekitar tempat ini. Ada pohon rambutan, kemudian mangga dan durian yang jika beruntung kita bisa melihat bagaimana proses panen di tempat ini. Tidak itu saja, hanya menambahkan membayar Rp5.000, kita juga bisa menikmati berkeliling wahana. Ada sekitar 2 hektar lokasi tempat ini, kita bisa berkeliling dengan menggunakan kendaraan ATV. Kemudian ada juga bagi hobi yang memancing, di sini juga disiapkan kolam pemancingan dengan membayar Rp5.000 juga. Kita bisa mendapatkan peralatan mancing termasuk dengan umpannya. Dan jika beruntung mendapatkan hasil pancingan, ikannya nanti kita bisa bawa pulang dengan menukarkan sejumlah uang kepada pihak pengelola. Dan informasi yang kami peroleh di tempat ini bahwa memang lokasi ini selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung, tidak hanya dari Kabupaten Goa sendiri, namun wisatawan dari daerah sekitar Kabupaten Goa juga ramai datang di tempat ini. Bahkan jika memasuki musim-musim liburan, pengunjung di tempat ini bahkan bisa mencapai hingga 5.000 pengunjung dalam satu harinya. Tentunya ini adalah salah satu alternatif liburan yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dan tempat ini juga sudah mulai buka sekitar pukul 8 pagi dan nantinya akan tutup pada pukul
5 sore ataupun 17 waktu Indonesia Tengah. Dan yang paling penting di tempat ini adalah berhubung banyak wahana-wahana kolam-kolam, tempatnya ada sekitar 5 kolam, tentunya pihak pengelola juga menyiagakan sejumlah lifeguard atau penjaga-penjaga di setiap kolam untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pengunjung ketika mereka menikmati bermain air seharian, karena sebagian besar dari pantauan kami yang bermain air di tempat ini adalah anak-anak. Tentunya anak-anak juga bermain tidak luput dari pantauan penjaga kolam, lifeguard maupun orang tua yang mendampingi anak mereka masing-masing. Ya, ini bukan hari libur tapi tetap saja ramai tempat ini, dan memang jika hari libur tempat ini lebih ramai lagi dari hari-hari biasanya. Anda juga yang gemar bernyanyi juga di sini ada tempat disediakan ketika Anda ingin bernyanyi bersama keluarga. Dan satu lagi di sini juga disiapkan penginapan jika Anda ingin bermalam di tempat ini bersama keluarga, juga ada disiapkan di tempat ini. Tentunya wisata kebun Kabupaten Goa Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu alternatif jika Anda hendak berlibur di wilayah Kabupaten Goa ataupun di Makassar, Sulawesi Selatan, karena lokasinya tidak terlalu jauh di pusat kota Makassar. Kemudian lokasinya juga merupakan akses menuju hutan pinus di Malino, sehingga tempat ini mudah untuk diakses bagi warga, dan Anda juga bisa dengan mudah mendapati tempat ini. Dan selain menyiapkan wahana pemandian, kemudian wahana ATV, kemudian wahana pemancingan, tentunya agrowisata yang di tempat ini juga bisa memberikan pendidikan bagi anak-anak yang berwisata di tempat ini. Baik, itu dulu laporan info liburan dari Goa Sulawesi Selatan. Kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Samsul Ma'arif mengabarkan langsung dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dipersembahkan oleh Brimo. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Pemirsa, meskipun berulang kali Kapolda Sumatera Barat memberikan jawaban perihal kematian Afif Maulana, publik masih belum sepenuhnya percaya. Perlukah kemudian memasang body cam atau kamera yang dipasang di badan anggota kepolisian? Saksikan selengkapnya di Benang Merah. Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun ini, ditemukan meninggal di Sungai Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni 2024. Jasadnya ditemukan seorang warga yang hendak membuang sampah di kolong jembatan Sungai Kuranji pada hari Minggu sekitar pukul 12 siang. Karena curiga dengan kematian tak wajar pada Afif, pihak keluarga membuat laporan ke Polresta Padang pada hari Senin 10 Juni 2024. Sebagai paman Afif, bahwa saya belum siap untuk menerima kayak itu, Bang. Soalnya di badan keponakan saya ini, Bang, kejanggalan banyak. Sini lebam, saya pun ikut memandikannya jenazah. Tangan ini lebam sama kayak gini, Bang. Kalau lebam bekas jatuh nggak mungkin, Bang. Soalnya itu kayak dipukul, ada bekas sepatu sama apa polisi itu saya lihat, Bang. 2 minggu kemudian, pada tanggal 23 Juni 2024, polisi belum juga bisa memberikan keterangan mengenai hasil visum penyebab kematian Afif Maulana. Saya sebagai bagian dari penyidik, sebagai Kapolda, belum akan mengekspos itu karena hasilnya pastikan tidak akan mengatakan penyebabnya adalah karena X kan gitu. Tetapi kan masih didalami apa yang menjadi penyebab kematian, kan seperti itu, ya kan? Apakah dia itu
terjadi sesuatu benturan atau apapun, itu kan nanti dokter forensik yang akan mengeluarkan hasil otopsi itu. Pihak kepolisian beralasan masih menunggu hasil resmi dari dokter yang melakukan otopsi. Sampai saat ini kami masih menunggu hasil yang resmi dari dokter yang melaksanakan atau yang melakukan otopsi. Sementara itu, LBH Padang sebagai kuasa hukum keluarga Afif mendapatkan kesaksian dari teman-teman Afif tentang kronologi kejadian terkait kematian Afif. Sejumlah saksi yang dituding sebagai pihak yang akan melakukan tawuran pada malam itu pun bersuara. Mereka mengaku mendapat tindakan kekerasan dari para oknum polisi yang menangkap mereka. Mulai dari sabetan di punggung hingga sundutan bara api rokok. Pas kena bawa di polsek ada kayak Kuranji itu kan mah. Langsung kami tiba-tiba tu sentrum dulu mah. Sentrum. Yo sentrum mah. Adik luku-luku itu mah. Langsung cipak balik 2 kali waktu mah. Bukti dan kesaksian ini kemudian memantik reaksi massa. Tidak seorang pun dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan penyiksaan, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang, teman-teman. Afif tidak ada di Polsek Kuranji. Oke, tapi saya mau tanya, apakah masih sesuai prosedur ketika kami sudah melihatkan foto itu? Jawab, Pak. Tapi saya bertanya kembali, yang ditanyakan siapa? Baik, saya jawab. Ada prosedur yang diduga kurang benar, sehingga kenapa propam kami turun dan memeriksa 45 anggota. Komisioner Kompolnas pun angkat bicara agar jajaran pimpinan kepolisian dapat mengevaluasi kinerja anggota di lapangan. Kompolnas mengusulkan agar anggota kepolisian yang berdinas di lapangan dibekali dengan perangkat tambahan seperti body cam atau kamera yang terpasang di badan. Dengan demikian, aktivitas anggota polisi di lapangan dapat terekam jelas, sehingga dapat menekan potensi pelanggaran etik maupun pelanggaran pidana. Sementara itu, LBH Padang akan meminta hasil otopsi mendiang Afif Maulana dan rekaman CCTV, baik di lokasi penangkapan 18 anak dan pemuda yang diduga akan melakukan tawuran maupun di Polsek Kuranji. Sebab ada saksi yang menyebut Afif Maulana juga ikut digelandang dan mendapat kekerasan di kantor Polsek Kuranji. 30 Juni 2024, hasil visum et repertum mendiang Afif diumumkan polisi. Afif dinyatakan meninggal akibat adanya tulang rusuk atau tulang iga yang patah kemudian menusuk paru-paru. Bahwa ini sekaligus saya menyampaikan hasil visum maupun otopsi. Yang kedua, goresan pada badan dan lecet pada kulit putra bapak. Itu sebenarnya goresan di saat terjatuh dari motor, benturan benda keras yang ada di aspal dan juga terjatuhnya atau menjatuhkan dirinya dari ketinggian 65 meter ke dasar Sungai Dangkal. Itu ada benturan batu keras sehingga mengakibatkan salah satu tulang rusuk depan itu menusuk pada bagian paru-paru, dan tulang punggungnya ada 6 retakan. Itu juga benturan dari dasar sungai yang memang dangkal dan bebatuan. Namun, keluarga Afif menyaksikan pembacaan hasil visum tersebut. Iya, ini kecurigaan kami kan ini Bu, kalau seandainya anak saya ini melompat atau terjatuh, itu harusnya posisinya kan ditemukannya di sebelah kiri, arah jalur air. Ini anak saya ditemukannya di bawah tengah-tengah jembatan. Nah, jadi itu yang membuat kecurigaan kami Bu. Sementara itu, seorang dokter forensik lain menjelaskan mengenai hal-hal yang mungkin terjadi terhadap tubuh seseorang jika melompat atau terpeleset dan terjatuh dari ketinggian. 30 meter ke atas, dia akan orang bisa berbalik kembali. Sehingga makanya kejadian luka-luka di kepala memang bisa lebih banyak lagi. Jadi bisa sekitar 70% perlukaan itu akan kita temukan ada kerusakan kepala hingga patah tulang tengkorak. Kalau di bawah itu ketika di rentang antara 10 sampai 30 meter biasanya karena posisinya terbalik begitu, maka tubuh itu biasanya dia akan jatuh di bagian bagian belakang punggung, sehingga akhirnya banyak terjadi luka di daerah punggung yang mengakibatkan patah tulang rusuk, ya, tulang iga dan sebagainya seperti itu.
Selanjutnya, puluhan orang anggota polisi diperiksa bidang profesi dan pengamanan internal kepolisian. Sementara itu, sejumlah pihak lantang menyuarakan kritik soal kentalnya budaya kekerasan yang ada dalam tubuh Polri. Lantas, benarkah Afif menjadi korban extrajudicial killing yang dilakukan polisi? Atas bapaknya anak kita ini namanya saudara Afif. Serahkan kepada kami. Usut kasus ini. Pak, sabar. Bapak. Prosedur yang diduga kurang benar, sehingga kenapa propam kami turun dan memeriksa 45 anggota. Kalau yang di atas jembatan sesuai prosedur. Kita temukan faktanya. Yang dari 03 komandan langsung yang anak itu dikumpulin di situ. Ini terus ke sana. Dugaannya kan sama. Ya, sebenarnya kan begitu. Benny Mamoto yang juga turut hadir dalam proses olah TKP pada pukul 3 dini hari pagi ini. Maaf. Posisi di sini Aditya, di sini Afif yang meninggal korban. kemana arah mukanya atau arah di Afif menghadap kami, Pak. Membelakangi Afif, Pak. Tapi posisi di sini sempat ini masih di situ, Pak, saat Afif mengajak bicara Adit. Saat Afif mengajak bicara dengan Adit setelah jatuh itu, Pak, dia mengajak melompat, Pak. Ini kedengaran, ya? Kedengaran, Pak, ya, kedengaran. Tapi ini masih umek nyari handphonenya ini, Pak. Tapi dia sudah mengatakan jangan melompat. Sudah melarang dulu, jangan melompat. Sudah melarang dulu. Kita menyerahkan diri saja, di posisikan di sini, Pak, antara 2 dan 3. Kemudian di saat ini mencari-cari handphonenya, ada sweeper datang. Tapi sweeper datang ini jeda, Afif sudah nggak ada. Afif sudah tidak ada. Dugaan pertama Afif lari ke sana, Pak. Di situ, di sini. Karena jedanya tidak di 1 menit. Di sini kan, Pak. Ini kalau nggak ada penerangan kami, Pak, kita nggak ada penerangan, Pak. Ini dari sini gelap, Pak. Iya. Yang posisi penerangan dari atas saja. Ini kami sengaja di sana kami kasih lampu dulu untuk nanti diperisani dari sini, dilihat dari sini. Di sini, Pak, satu. Keras ini. Pasti bawah ini. Jadi apakah melompat dulu dari atas sini? Apakah langsung melompat ya, karena kondisinya juga dalam keadaan panik. Tapi larinya dari TKP saat bicara, kemudian Adit menengok ke belakang, sudah tidak ada Adit di saat dia sudah ditangkap polisi. Kalau diduga sementara jatuhnya itu terlentak, Pak, karena memang yang patah kan 1 sampai 6 kan di sini. Iya. Tulang iga 1 sampai 6, kemudian tulang iganya menusuk paru-paru yang hasil otopsi. Dan kalau lari di saat jatuh lari di sini jaraknya kalau katakanlah 10 meter di sini, makanya waktunya sangat limit antara Afif Adit yang jatuh kemudian bercakap itu. Kita melompat saja.
jangan melompat, kita menyerahkan diri saja ke polisi. Tahunya Adit melompatnya ya di sebelah sana Pak, karena yang terdekat kan sebenarnya kan di pinggir situ kan. Polisi di sini sedang mengamankan ini di sini yang berserakan itu Pak, yang barang bukti yang berserakan di sini dan tajam di sini semua. Tajamnya di sini semua Pak, berserakan di sini Pak. Dan di Polsek itu saat dibawa ke Polsek yang jaraknya hanya 100 meter itu tidak ada Afif Maulana. Kalau handphonenya ketemunya dia itu kan naruhnya kan di jok Pak. Yang satu sudah diamankan sudah ditemukan oleh Afif kan joknya, motor kan sampai terbongkar Pak. Tetapi yang punya Afif ada masih di jok. Masih dia. Tapi yang punya Afif terpental tapi ditemukan juga. Tapi yang menemukan bukan dia. Sehingga kita bisa mengkloning 2 handphone itu sehingga ada percakapan karena akhirnya diamankan polisi. Jadi semua perencanaan tawuran ini terekam di handphone dan itu yang diangkat. Betul Pak. Jadi kita tidak mengada-ada, nggak merekayasa yang katanya dia mau jalan-jalan. Itu terbantahkan dengan percakapan di handphone. Apa yang kami sampaikan kan berdasarkan fakta. Olah TKP sudah, namun kami ingin melihat situasi TKP, bagaimana penerangannya, situasinya, sehingga nanti ketika kita menginterview saksi-saksi, kami sudah punya gambaran situasi di TKP-nya itu. Sekali lagi bisa menyimpulkan ketika nanti semua sudah kami dapatkan. Nanti terlalu dini ketika kami menyimpulkan saat ini. Minimal saat ini kami sudah dapat gambaran situasi TKP seperti apa, penerangannya seperti apa, posisi korban seperti apa. Sebenarnya sebagaimana yang disampaikan Pak Benny Mamuto tadi itu sangat tepat. Memang dari awal juga mengapa sudah rekonstruksi kita lakukan, itu posisi-posisi itu kan jadi diketahui. Tidak meraba-raba, karena itu memang dari saksi Adit itu posisi-posisinya dan juga polisi yang malam itu menangani sinkron. Untuk CCTV apakah juga ada yang mungkin bisa diselamatkan, menunjukkan sekitaran atau situasi pada saat hari kejadian? Kalau di jalur di sini CCTV hanya ke dalam, tidak ke jalan. Jadi kita cari semuanya CCTV yang ada di jalur itu rata-rata misalnya rumah makan. Kan jalurnya dari Star itu kan mereka kan juga cukup jauh. Itu arahnya ke dalam, jadi yang mengarah ke jalan itu enggak ada. Pemirsa, peristiwa kebakaran di minimarket di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor membuka tabir komplotan pembobolan ATM. Apakah polisi berhasil mengungkapkan kasus ini? Ya, ikuti liputan tim Buruh Serga berikut ini dan sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari dan Celia Alexandra pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Kami mendapatkan laporan kebakaran di salah satu minimarket karena membobol mesin ATM yang berada di dalam minimarket menggunakan mesin las. Mana BB-nya mana? Itu alat yang kamu pakai? Iya Pak. Kamu dulu bukan? Kamu ikut kami dulu ya. Jadi jelasin kantor aja. Peristiwa terjadinya kebakaran minimarket di kawasan Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi tanda tanya. Pasalnya, pasca terjadinya kebakaran, mesin anjungan tunai mandiri atau ATM yang berada di dalam minimarket terlihat sudah dilas dan diduga kebakaran diawali pembobolan ATM. Jadi pada tanggal 20 Mei 2024, kami mendapatkan laporan ada orang yang datang ke Polsek Gunung Putri melaporkan kejadian kebakaran di salah satu minimarket di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Adanya laporan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di kawasan Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Satuan Reskrim Polres Bogor Kabupaten langsung melakukan penyelidikan.
Dari olah TKP serta hasil rekaman CCTV, akhirnya polisi menemukan petunjuk. Kebakaran itu awal mulanya terjadi karena ulah sekelompok orang yang melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan, yaitu kelompok tersebut membobol mesin ATM yang berada di dalam minimarket dengan menggunakan atau dengan motif menggunakan mesin las. Dengan cara yang bersangkutan, kelompok tersebut masuk ke dalam minimarket melalui lubang yang mereka buat dari salah satu rumah yang berdampingan dengan minimarket tersebut, di mana rumah kosong tersebut sebelumnya sudah dipersiapkan oleh kelompok tersebut untuk melakukan aksinya dan sudah disewa dari beberapa waktu sebelum melakukan aksinya. Tim yang dipimpin Kanit Jatanras Polres Bogor, Ibda Suhartono, langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Petunjuk dari rekaman CCTV dan keterangan saksi di TKP, pelaku yang dapat teridentifikasi diduga bagian dari pelaku DPO Satuan Reskrim Polres Bogor. Salah satu yang terekam di dalam bukti CCTV adalah orang yang diduga pernah melakukan perbuatan yang sama dan merupakan residivis yang sebelumnya pernah ditindak juga oleh Satreskrim Polres Bogor. Diduga pelaku, di mana diduga pelaku tersebut berinisial HM. Atas dasar informasi yang kami dapatkan dari pendalaman CCTV, dan akhirnya tim Jatanras turun ke lapangan, di mana kami mendapatkan informasi bahwa saudara AM, tersangka AM, tinggal di salah satu daerah di Sawangan, Kota Depok. Permisi. Kamu yang bawa ATM bukan? Bukan. Bukan. Yang benar. Kamu sendiri. Ini foto kamu bukan? Hah? Kamu lihat ini bukan? Iya kan? Kamu tuh bebek kami. Hah? Benar nih kamu?